Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan teramat baik. Dia sudah menyertai di dalam kehidupan kita, di dalam istirahat kita, bahkan di hari ini sudah membangunkan kita kembali, dan hari ini kita diberikan satu hari untuk dapat kita gunakan bersama-sama di dalam bekerja, di dalam beraktivitas. Tuhan Yesus pada pagi hari ini akan mengajak kita untuk kita boleh memahami kembali apa yang menjadi isi hatinya untuk disampaikan melalui hambanya, supaya kita semuanya dapat menerima berkat firman. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, biarlah pada pagi hari ini kita mempersiapkan hidup kita, mengarahkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami mengucap syukur dalam setiap kehidupan kami. Di hari-hari kemarin Engkau sudah menolong kami. Di hari-hari kemarin Engkau sudah memberkati kami. Di hari-hari kemarin Engkau sudah menyediakan berkat-berkat dalam hidup kami. Berkat jasmani, berkat rohani Tuhan berikan. Pada pagi hari ini kami juga bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh kembali lagi duduk di bawah kaki Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu, urapi kami semua, supaya berkat firman Tuhan pada pagi hari ini benar-benar memberkati hidup kami. Kami siap terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, dan renungan firman Tuhan terambil dari suratan 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semuanya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Pada pagi hari ini saya memberikan judul renungan firman Tuhan, janganlah kita mengasihi dunia ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, keberadaan hidup orang percaya di tengah dunia adalah untuk menjadi berkat atau menjadi kesaksian bagi dunia. Karena itu kita dituntut memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang dunia. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua, di sana tertulis, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jika hidup kita tidak jauh berbeda dari orang dunia, berarti kita telah gagal menjadi orang Kristen. Bahkan Yakobus dengan keras menyatakan, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus 4 ayat 4. Jika seseorang mengasihi dunia ini, bisa dipastikan bahwa dia tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya, karena ia lebih mengutamakan perkara-perkara duniawi dan mengabaikan perkara-perkara rohani. Saudaraku yang terkasih, keduniawian merupakan suatu roh, yaitu suatu atmosfer, suatu pengaruh yang menembus seluruh kehidupan manusia. Sehubungan dengan ayat nas di atas,
tidak berarti bahwa di dalam masyarakat kita harus berlaku seperti orang suci, hidup menyendiri dan tidak lagi bersosialisasi. Tetapi yang dimaksud di sini adalah tidak boleh hidup menurut cara hidup dunia ini yang cenderung berkompromi dengan dosa dan hidup di dalam kedagingan. Dewasa ini banyak orang Kristen yang bergandengan tangan dengan dunia ini, sehingga sulit dibedakan manakah orang Kristen dan mana yang disebut orang dunia. Hal ini janganlah sampai terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya, terlebih-lebih menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang sudah ada di ambang pintu. Jadi kita harus terus berjuang untuk hidup benar dan tidak bercacat celah, yang artinya kita harus tegas terhadap dosa, tidak berkompromi dengan dosa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 16 di sana dikatakan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan di dalam Galatia 6 ayat 8 dikatakan, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam Roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari Roh itu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bukti kalau kita tidak mengasihi dunia adalah dengan hidup tidak berkompromi dengan dosa, tetapi sebaliknya hidup menurut pimpinan daripada Roh Kudus, Roh yang dicurahkan oleh Tuhan bagi orang-orang percaya yang akan menyertai kita selama kita hidup di dunia ini. Mari pada pagi hari ini membuat pilihan hidup oleh daging atau hidup oleh Roh. Yang Tuhan inginkan kita tidak mengasihi dunia, tidak berkompromi dengan dunia. Dan pastikan pada pagi hari ini kita memilih hidup dipimpin oleh Roh. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu kemampuan kami terbatas, kemampuan kami tidak seberapa. Tetapi pagi hari ini sesuai dengan firman Tuhan, kami memutuskan untuk tidak mengasihi dunia. Kami tidak akan berkompromi dengan dosa. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami bisa, Tuhan, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami memutuskan untuk hidup menurut pimpinan daripada Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami menjadi orang yang berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu ini di dalam hati kami yang terdalam. Kami siap melakukan firman Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.